Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersua dengan tahun 2023. Dan hari ini hari yang beda karena di Kamis ini pukul 9 pagi kita bertemu di sebuah acara baru namanya Kopi Istimewa MTA TV. Baik. Bagaimana kabarnya Sufyan? Alhamdulillah baik Rudi. Rudi sendiri gimana? Sehat seperti Sehat yang kau ya. lihat sekarang. Alhamdulillah. Pokoknya terus bersyukur ya di tahun yang baru. Ya, itu kewajiban seseorang Islam harus seperti itu. Terus bersyukur dan muhasabah tentunya Betul, betul. di tahun yang baru ini. Dan beberapa waktu ini memang kita harus selalu memberikan aura positif kepada kanan kiri kita, dan kita harus mampu merengkuh aura-aura positif yang lain. Itu prinsip ya, sebagai seorang muslim harus memberikan manfaat dalam hal ini sesuatu yang positif. Kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang positif ya jangan sampai merugikan orang lain. Betul. Kemarin pas Ahad pagi kita ada acara di sana, kebetulan pas tanggal 1. Pas tanggal 1. Itu salah satu kegiatan positif yang kita laksanakan ya dimulai di tahun baru ini. Di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, memulai dengan kegiatan yang positif, taklim, mengaji Al-Quran dan sunnah tentunya. Ya, karena kewajiban kita sebagai umat muslim ini emang yang namanya ngaji itu tidak hanya sekedar baca Quran, tapi ternyata mengaji Quran dari ayat pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman itu harus kita ketahui dan juga kita hayati, kemudian kita amalkan untuk kemudian supaya kehidupan kita lebih baik di tahun ini ya. Ya. Dan ngomong soal 2023 ini, apa ini resolusi yang sudah rekan Rudi catat ya, satu demi satu? Yang jelas hari kemarin itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kita tinggalkan, ya. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya. Itu prinsip ya, karena tujuan kita berjalan ini toh kita akan kembali kepada pemilik kehidupan ini. Karena kalau kita tidak lebih baik dari yang kemarin, rugi ya, dan celaka. Dan ngomong soal kerugian, ini kita miris sekali ya, masih banyak pemuda dan pemudi kita yang merayakan malam pergantian tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Iya, benar-benar. Dan ini musim penghujan, ya. Jelas kalau kita keluar rumah di malam tahun baru itu motor jadi kotor, motor jadi kotor, macet-macetan, BBM keluar juga. Padahal lagi mahal ya ini. Mahal. Nah ini sebaiknya kita harus pintar-pintar untuk memilih kegiatan-kegiatan yang baik tentu saja. Dan ini memang masih dominan ya, atau sebagian besar yang seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak ya yang pemuda-pemuda yang memang memiliki kegiatan-kegiatan yang positif? Ada, pasti ada, walaupun pemuda-pemuda ini tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Karena memang guroba ya, asing ya. Tapi bagaimanapun kita harus memviralkan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini untuk mewarnai lingkungan sekitar supaya ke depan lebih positif. Oh, saya tahu ini maksudnya. Ada informasi tentang ini, ya? Ada ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ada kegiatan mabit ya. Ini merupakan salah satu kegiatan yang menjembatani atau sarana membentengi pemuda dari kegiatan tidak bermanfaat pada malam pergantian baru. Dan hal ini seperti digelar pemuda MTA di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, ini dia informasi lengkapnya. Bertempat di gedung MTA Cabang Widodaren 2 Kabupaten Ngawi, berlangsung kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa atau Mabit.
Kegiatan Mabit diikuti 180-an pemuda dari seluruh cabang MTA di Kabupaten Ngawi. Menurut Ketua Pemuda MTA Perwakilan Ngawi, Wahyu Mahendra, tujuan kegiatan Mabit ialah untuk mengajak pemuda agar berkegiatan yang baik pada malam pergantian tahun. Kita ajak untuk mengaji daripada nanti di luar ikut hura-hura kegiatan yang tidak bermanfaat, maka kita berkegiatan di majelis. Mabit kali ini menghadirkan pemateri Setiawan Jayantoro, seorang pemuda MTA yang selama ini aktif sebagai dosen dan berdakwah melalui bidang seni. Menurutnya, Mabit merupakan sarana yang tepat dalam rangka membentengi pemuda dari berbagai kegiatan negatif. Pemuda benar-benar terbentengi dan terlindungi dari hal-hal yang tidak bermanfaat pada tradisi-tradisi yang pada umumnya dilakukan untuk memperingati pergantian tahun. Lebih dari itu, Mabit diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemuda lainnya agar selalu mengisi waktu dengan kegiatan positif, termasuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, utamanya dalam perayaan malam pergantian tahun. Kontributor Ngawi Jawa Timur, Ihsan Septian Sulistiono dan Ahmad Rosidin, MTA TV. Ya, itu tadi sebuah informasi yang cukup menyemangati, membanggakan ya. Keren, menggembirakan, keren. Pengisinya pun Keren juga. keren, betul. Ya, beliau seniman, tapi sebagai seniman beliau itu bisa berdakwah di sana. Karena yang saya ketahui ini sebagian atau dominasi daripada seniman ini kadang-kadang memang semau gue begitu. Tapi yang ini Beda ya? Beda. Seniman juga dekat dengan kerohanian ya, keagamaan ya. Betul. Dan ternyata kalau kita lihat berita tadi, ternyata dakwah itu luas sekali ya. Tidak hanya berkaitan dengan mimbar ya. Terkait seni juga bisa digunakan media untuk berdakwah ternyata. Benar. Dan beliau beliau sering atau suka atau nyaman disebut SJ, Mas ya? SJ. Apa Tapi itu? kita semuanya tahu Setiawan Jayantoro. Ya, beliau adalah maestro ini biola ya, dan sudah melanglang buana begitu, dan pernah juga karyanya itu ditampilkan. Jadi yang memainkan itu orang-orang Norwegia begitu. Sampai ke luar negeri ya? Ke luar negeri. Luar ya. biasa. Dan itu tidak satu kali, dua kali, berkali-kali. Dan itu yang bisa membawa syiar Islam ke seluruh penjuru dunia dengan keahlian-keahlian yang dimiliki ya. Baik, luar biasa ya. Dan selain itu juga, wah ini sebenarnya kalau sering melihat tayangan-tayangan MTA TV, ini tahu profil beliau bagaimana mencari atau mendapatkan jodohnya. Luar biasa. Jodoh ya? Sudah dengar atau lihat? Ya, sedikit sih. Oh, sedikit. Apa maksudnya sedikit? Ya, sedikit dengar. Barangkali bisa dilengkapi yang sedikit ini, Pak. Iya. Beliau itu ketika bertemu dengan lawan jenis, menunduk gitu. Justru membuat penasaran lawan jenis. Oh gitu. Iya. Itu yang justru terkadang kalau kita sok-sokan gitu, kadang-kadang malah justru tidak begitu mendapatkan perhatian. Ya. Tapi sok cool gitu ya. Udah nggak zaman kayaknya ya. Udah nggak zaman lagi. Pokoknya zamannya sekarang kita berlaku bertindak sesuai dengan tuntunan lah. Betul. Termasuk di antara tuntunan itu ada, kalau tadi dari Ngawi, ada juga kegiatan positif yang dilakukan oleh pemuda untuk mengisi kegiatan malam tahun baru itu di Semarang, Jawa Tengah. Oh iya? Ya. Ada juga ternyata? Ada juga, dan ini berbeda juga. Oh ya? Kita lihat materinya ya, atau informasinya pemirsa. Materi SAR mewarnai Mabit Pemuda MTA Kota Semarang. Kegiatan Mabit di malam pergantian tahun ini yang baru saja berlalu digelar oleh pemuda MTA di seluruh Indonesia. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, Mabit diisi dengan berbagai kegiatan termasuk pemberian materi mengenai SAR MTA. Mabit Pemuda MTA Kota Semarang bertempat di gedung MTA Cabang Gajah Mungkur
pada Sabtu 31 Desember 2022 malam sampai dengan Ahad 1 Januari 2023 pagi. Mabit dihadiri oleh Ketua 2 MTA Perwakilan Kota Semarang serta para pengurus MTA Cabang Gajah Mungkur. Menurut Ketua Pemuda MTA Kota Semarang, Farid Safrodi, peserta Mabit merupakan remaja siswa SMP, SMA, SMK, santri Pondok Pesantren MTA, serta para pemuda se-MTA Kota Semarang. Selain menyimak kajian dari Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, acara Mabit antara lain juga diisi dengan speaking dan penyampaian materi dari anggota SAR MTA Muhammad Taufik. Pemberian materi SAR ini sebagai gambaran bahwa dunia dakwah itu luas, tidak hanya dilakukan di atas mimbar sebagai dai atau ustadz. Pemuda itu juga tahu jalan dakwah itu bukan hanya di mimbar, tapi bisa di jalan yang lain. Misalnya salah satunya di SAR ini adalah jalan kemanusiaan. Kayak gitu. Setelah mendapatkan materi dari SAR MTA, pada Ahad dini hari para peserta melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, dan membaca materi brosur dengan judul Karakter Pemuda Pemimpin Peradaban Dunia. Pada pagi harinya, para peserta melaksanakan jalan sehat disertai games di setiap rute perjalanan, dan kegiatan mabit diakhiri dengan bersih-bersih majelis. Kontributor Kota Semarang, Jawa Tengah, Anang Putrosetyo, dan Mujianto, MTA TV. Nah, itu tadi ya kegiatan yang bermanfaat juga betul. yang dilakukan oleh teman-teman pemuda di Semarang, Jawa Tengah. Kalau tadi seni, ini SAR ya. Oh, materinya terkait dengan SAR. Dan beliau itu tadi ketua pemuda tersebut adalah kontributor juga ya. MTA TV begitu. Meski dalam perjalanannya beliau sempat kemarin di tahun-tahun kemarin itu kena COVID juga gitu, sampai ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah, doa dari teman-teman semuanya, beliau sekarang sehat lagi dan bergairah lagi untuk bersama-sama pemuda yang lain di Semarang ini. Dan tentunya terus mengajak pemuda di Semarang dan sekitarnya untuk berkegiatan yang positif. Iya benar. Senantiasa ya. Dan itu adalah informasi, maksudnya kegiatan-kegiatan yang jelas pasti bermanfaat ya, karena kondisi-kondisi semacam ini atau kali sekarang ini membutuhkan kesigapan kita dan ya. Kesiapan ya. Betul. Karena cuaca sedang tidak menentu. Betul, ya. Hujan, angin. Ya. Hujan, angin. Bahkan kemarin ada saudara kita atau teman kita yang di daerah Bulu Sukoharjo pun ya. Ternyata ada hujan es. Itu. Bahkan menara atau tower freestand itu yang kuat gede itu pun sampai muter-muter gitu, seperti tidak ada dayanya sama sekali begitu. Dan akhirnya runtuh nekuk gitu. Yang terakhir info di Semarang juga banjir ya. Jadi memang materi terkait dengan rescue itu sangat dibutuhkan. Betul. Tepat sekali teman-teman pemuda di Semarang memberikan materi terkait dengan SAR ya. Ya. Dan kalau kita sudah seperti itu, mestinya kita menilik bahwa kita itu bukanlah siapa-siapa, begitu. Siapapun orangnya, ketika Allah itu berkehendak untuk memberikan satu teguran, itu kecillah dunia ini, siapapun yang dia bilang kuat gitu, tidak ada artinya begitu. Itu yang menjadikan kita belajar bahwa betul. La haula wala quwata illa billah. Kita ini lemah, kita ini tak berdaya, dan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya semata-mata karena Allah begitu ya. Dan kali ini juga ada informasi nih, kegiatan masih pemuda. Dan ingat nggak, kalau kemarin Piala Dunia dipegang siapa? Argentina ya? Nah, ini nggak ada hubungannya dengan Argentina. Nggak ada hubungannya. Tapi Sragen. Oh, dekat sekali ya. Argentina, itu bukan? Tangganya atau gimana? Betul. Just kidding ya, hanya bercanda. Tapi paling tidak ini akan memberikan satu nuansa yang beda. Ini pemuda-pemuda dari Sragen. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, pemuda MTA Sragen menggelar mabit di 4 wilayah untuk misi malam pergantian tahun dengan kegiatan positif dan bermanfaat.
Dan pemuda MTA perwakilan Sragen ini menggelar Malam Bina Iman dan Takwa atau kegiatan dibagi menjadi 4 wilayah dengan tema dan materi atau pemateri yang berbeda. Kegiatan Mabit salah satunya bertempat di gedung MTA Cabang Kedaung 4 Mojodoyong. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain dihadiri siswa SMP, SMA, pondok pesantren, dan pemuda, Mabit juga turut dihadiri Forkopimcam setempat. Kapolsek Kedaung sangat mengapresiasi kegiatan pemuda di malam pergantian tahun ini. Kami Kapolsek sangat bangga dan bahagia sekali. Generasi muda yang antusias semangat mencari ilmu yang bermanfaat. Pada waktu yang sama, Mabit juga berlangsung di gedung MTA Karangmalang 1. Peserta Mabit di sini merupakan gabungan pemuda dari cabang Masaran 1 sampai 6, cabang Karangmalang 1 sampai 4, Sragen 1 dan 2, Sambung Macan 1 dan 2, serta Sidoarjo 1 sampai dengan 4. Kegiatan Mabit digelar serentak oleh pemuda MTA di seluruh Indonesia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Abdul Kohar dan Saiful Ahmad, MTA TV. Ya, informasinya cukup menggembirakan, membanggakan, menenangkan orang tua, ya. Karena segala kegiatannya insya Allah tidak macam-macam, ya. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus lestari, ya. Betul, betul. Kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat dan kemanfaatan bagi sesama lah. Iya, iya. Karena kalau kita tidak melakukan kegiatan yang bermanfaat, ya pastinya akan merugikan, ya. Merugikan diri sendiri minimal. Ya, tapi kalau masih muda sebagai mahasiswa atau pelajar begitu, mungkin berkegiatan masih ada langkah yang panjang atau jauh begitu. Tapi ketika kita sudah menjadi dosen, kemudian di sana harus beraktivitas, kemudian bisa jadi dia adalah seorang yang menyebarkan Quran, kajian Quran dan sunnah dan sebagainya. Ini apakah masih bisa memaksimalkan diri, ya, potensi-potensi yang ada? Tentu bisa. Salah satunya adalah, ini kabar membahagiakan, ya. Oh ya? Datang dari seorang guru mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran yang alhamdulillah beliau meraih gelar profesor, ya. Itu berarti tingkatan paling tinggi. Di bidang akademik. Jadi ngaji itu sebenarnya bukan halangan, ya, untuk meraih prestasi. Justru akan mensupport, ya. Mensupport, mendorong. Betul. Untuk lebih semangat meraih prestasi tentunya. Ada informasinya? Ada. Silakan. Datang dari Yogyakarta, ya pemirsa, guru ngaji MTA raih gelar profesor di UNY, seorang guru mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu Profesor Dr. Sujarwo MPD, berhasil meraih gelar tertinggi bidang akademik di salah satu universitas di Yogyakarta. Pencapaian ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda agar terus semangat dalam belajar dan mengaji. Inilah sosok Profesor Dr. Sujarwo MPD yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu teknologi pemberdayaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Profesor Sujarwo merupakan sosok inspiratif. Di tengah kesibukannya sebagai dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Sujarwo juga aktif menjadi guru daerah yang mengisi pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Sekretaris Umum MTA Pusat, Ustadz Sunarno berharap pengukuhan salah satu guru mengaji di MTA menjadi profesor ini dapat menjadi inspirasi bagi pemuda-pemudi MTA untuk menguatkan estafet dakwah di MTA. Menginspirasi kepada putra-putra anak didik, khususnya pelajar di kalangan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang saat ini menempuh belajar kuliah, silahkan untuk mengikut jejak langkah beliau sehingga dapat meraih prestasi yang gemilang ke depan, yang kemudian dapat berkontribusi dalam menyumbangkan ilmunya untuk menguatkan dakwah di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran khususnya dan untuk masyarakat Republik Indonesia pada umumnya.
Menjadi guru besar ke-129 UNY, Profesor Dr. Sujarwo dikenal sebagai sosok pekerja keras dan aktif dalam mengisi pengajian di MTA. Hal ini disampaikan salah seorang tamu undangan yang hadir dalam pengukuhan guru besar di UNY, sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA MTA Surakarta, Ustadz Diastono. Adalah seorang pekerja keras, sehingga bisa mencapai gelar yang paling tinggi dalam pendidikan, yakni seorang guru besar. Kemudian yang kedua, di mana di MTA pun beliau juga sibuk, asik, atau banyak kegiatan lah. Ya, beliau ngisi pengajian di berbagai tempat, kemudian ngisi berbagai seminar, diklat baik di TK, guru-guru TK, guru SD, SMP, SMA, itu beliau sering jadi narasumber. Kemudian juga menjadi guru daerah di MTA, ini suatu yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan, beliau belajar agama, mengamalkannya, kemudian Allah berikan kesempatan beliau untuk menyandang guru besar. Diharapkan adanya pencapaian ini dapat menginspirasi pemuda-pemudi warga Majelis Tafsir Al-Quran untuk terus bersemangat berprestasi tanpa meninggalkan aktivitas mengaji Al-Quran dan Sunnah. Dari Yogyakarta, DIY, Muhammad Hasan, MTA TV. Wah, istimewa sekali ya. Tuh, Masya Allah, sesuatu yang patut dan harus ditiru semua pemuda, begitu ya. Sudah kegiatannya banyak, tapi tidak merasa bahwa ini menjadi beban, justru mendorong, melejitkan potensi dan meraih prestasi. Betul. Tapi ada baiknya nanti kita kalau bisa dialog langsung ini lebih baik. Tapi ngomong-ngomong, saya agak haus nih. Oh iya, ngopi dulu ya. Kopi saya nanti keburu dingin. Setuju sekali, cocok sekali. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Kopi Istimewa MTA TV akan kembali selepas jeda berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Kopi Istimewa MTA TV. Masih bersama saya, Rudi Ervianto, dan saya Sufyan Alayubi. Dan namanya kita sudah terhubung dengan yang kita cintai, yang kita hormati, Profesor Dr. Sujarwo ini. Masya Allah, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ya, berkat doanya. Bagaimana juga dengan Prof. Jarwo? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat ya Prof atas dikukuhkannya sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Pendidikan ya di UNY. Pak Rudi ya semuanya, Pak Sufyan, monggo. Iya. Prof, ini ngomong-ngomong sebenarnya persiapan dari S3 menjadi profesor ini berapa lama ini, Prof? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang sangat kami hormati, bahwa persiapan kami ke guru besar ini, kalau dari S3, saya itu lulus S3 tahun 2011. Menjadi PNS, saya itu 2005, meskipun mengisi formasi 2011. Yang diawali dari guru SMA MTA 9 tahun, alhamdulillah bersama teman-teman guru di SMA MTA, kemudian 2015 aktif, dimulai dari 2014, kemudian 2008 saya S3, kemudian alhamdulillah 2 tahun 8 bulan S3 saya selesai, itu tahun 2011. Kemudian begitu pulang dari S3, di Malang, Teknologi Pembelajaran UM Malang, kami diberi tugas tambahan menjadi ketua jurusan. Seiring dengan ketua jurusan kesibukan saya juga saat itu naik pangkat ke lektor. Kemudian 5 tahun berikutnya kami ditugasi juga menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Di situ pun saya juga sambil di sela kesibukan saya naik pangkat juga untuk kolektor kepala 550 saat itu. Dan sebenarnya target saya guru besar itu pernah kami sampaikan pada
Pak Diastono, mantan kepala sekolah yang saat ini kemeswaan itu, saya berusaha 20 tahun PNS itu akan meraih guru besar. Namun target itu alhamdulillah dengan percepatan Pak Rektor yang selalu mengingatkan, mensupport dengan kerja keras dari Allah SWT di tahun ke-19, alhamdulillah Allah memberikan anugerah juga amanah menjadi guru besar ini. Jadi persiapannya sampai seperti itu. Saya dekan, setiap jabat saya harus naik pangkat. Masih satu lagi sekarang nanti yang harus saya selesaikan yaitu guru besar 4E paripurna. Insya Allah 2 tahun lagi kami langsung sudah selesai lah untuk kenaikan jabatan di naik pangkat ya, golongan 4E. Itu persiapan kami Pak Rudi, Mas Sofyan, Bapak Mesa semuanya. Di samping di sela-sela di pengajian, kami juga semaksimal mungkin untuk pengajian itu saya aktif mengikuti ya di gelombang, kemudian juga di khususi akad pagi. Insya Allah dengan pengajian itu justru memberi semangat, lebih-lebih saya masih ingat amanah dari beliau Al-Ustadz yang terus mengingatkan saya agar segala guru besar. Saya rasa itu Pak Rudi yang saya ini utang saya ke beliau, ke almarhum Al-Ustadz, alhamdulillah dengan doa beliau guru besar bisa kita raih dengan baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Prof. Sudjarwo ini, kalau boleh sedikit mengulik ini, Prof. Tips dari Prof. Sudjarwo untuk kita ya generasi muda, karena kan kita tahu Prof. Sudjarwo ini kan sibuk ya, sibuk di akademik, sibuk mengaji juga, jadi kegiatannya sangat padat seperti itu. Nah, tipsnya seperti apa sih dok, Prof, supaya kita ini selain juga mengaji, tetapi juga bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Nah, bagaimana ini Prof, tips dan nasihatnya untuk kita selaku generasi penerus ini? Sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita yakin pada Allah, pasti apa yang kita inginkan tercapai. Yang selalu kami ingat adalah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi kalau kita semuanya bersungguh-sungguh di jalan Allah, dimanapun kita berada, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita. Pintu-pintu rahasia akan kita raih juga. Tidak ada alasan karena pengajian sehingga karir kita, kemudian juga belajar kita terganggu. Itu gak yakin pada Allah. Yakinlah pada Allah. Maka kemarin di pidato saya di akhir itu, saya sampaikan tagline untuk suksesnya suatu lembaga, suatu organisasi, termasuk teman-teman di generasi muda itu, bersama kita bisa, ini yang ditanamkan di MTA kan kebersamaan yang sangat kuat. Bersatu kita maju, bermitra kita juara, kemudian beristiqomah di jalan Allah kita akan sejahtera. Sehingga kata kuncinya adalah ketulusan, keikhlasan kita kepada Allah, dengan daya juang yang tinggi, yakinlah kalau kita banyak menolong agama Allah, pasti gini Allah akan menolong kita dan akan mengangkat derajat kita. Itu kata kuncinya di situ, Pak Rudi, Mas Sofyan. Proses kemapanan ya, keyakinan ini semakin tumbuh itu sendiri, Profesor sendiri berapa lama? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya itu sebenarnya mengaji di MTA itu sejak kelas 5 SD ya, kelas 6 SD. Ya di MTA ini. Meskipun rintangan-rintangan termasuk dari keluarga saya sendiri dulu almarhum bapak, ibu awalnya juga menentang, tapi saya semangat untuk ngaji. Kemudian di gelombang, di cabang, pernah juga kami diundang di kecamatan gara-gara ngaji. Kemudian juga di kelurahan juga pernah itu. Tapi kami semangat bahwa dengan pengajian ini nantilah yang akan mengantarkan kami. Terus terang aja spirit kami bahwa dengan ikut pengajian ini akan menjadikan diri kita lebih baik. Termasuk di saudara saya ini Pak Rudi dan Pak Sofyan. Saudara saya itu 9, alhamdulillah. Kemudian yang awal ngaji adalah saya, karena spirit untuk ngaji dan sekolah. Ya alhamdulillah akhirnya semua saudara saya itu dan ponak-ponakan semuanya ngaji. Nah, dengan pengajian itu akhirnya mendorong saya terus bersama tadi kebersamaan, kemitraan. Itu menjadi fondasi saya untuk maju. Saya rasakan, jadi para pemirsa yang kami hormati, ikut pengajian di Yayasan MTA ini adalah kami rasakan membangun kebersamaan yang luar biasa. Melatih ketulusan, keikhlasan, kemudian juga penerimaan di dalam apapun. Insya Allah ilmu-ilmu kalau kita kaji dari majelis kita, dari Al-Ustadz,
dari teman-teman di kelompok, di gelombang, itu betul-betul memberi spirit kita agar kita selalu maju, untuk juga selalu ikhlas di dalam menolong. Kalau saya sederhana sebenarnya Pak Rudi dan juga Pak Sugeng dan para panitia semuanya, kalau kita semuanya itu ikhlas, tulus membantu orang, meringankan beban orang, Allah akan meringankan beban kita dan memudahkan urusan kita. Itu aja sederhananya. Ya, ini cukup berarti sekali apa yang dinasihatkan oleh Prof. Jarwo ya. Semoga apa yang Prof lakukan ini benar-benar bisa menginspirasi benar. Karena suatu saat pasti kita semuanya mengalami hal tersebut seperti yang dialami Profesor. Begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, ini sepertinya kami juga meminta waktu luang beliau karena sehari ini sebenarnya yudisium ya, Prof ya. Padat Iya, sekali ini yudisium betul 103 ini yudisiumnya, tapi ini sudah proses hampir selesai. Harus minta wakil dekan ini. Ya, semoga ilmunya berkah, Prof. Ngestunipun nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedaya doa restu Ya. Bapak semuanya pemirsa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, Ya, Prof. Masya Allah. Ya. Sujarwo, Mas Jarwo. yang walaupun kegiatan beliau sangat padat sekali, tetapi beliau buktikan bahwa prestasi bisa diraih walaupun kita berkegiatan selalu di setiap waktunya. Betul. Jadi memang mengaji ini harusnya menjadi cambuk dan motivasi ya untuk melejitkan potensi, meraih prestasi. Target beliau untuk profesor itu kan tadi 20 tahunan begitu. 20 tahun. Sementara beliau 19 tahun sudah sampai di profesor. Masya Jadi Allah. hanya terpaut 1 tahun beliau sudah bisa mendapatkan itu. Kuncinya adalah sebagaimana yang beliau sampaikan tadi ya, yakin, istiqomah, betul, dan pasti Allah akan bantu ya. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih Profesor, dan kita wajib untuk meniru apa-apa yang sudah Profesor nasihatkan kepada kita. Ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Kopi Istimewa MTA TV ya. Ada hal yang istimewa lagi ya tentunya. Ada. Baik. Karena tidak semua orang itu mau dan berani untuk donor darah. Donor darah berarti ini ya? Donor darah, baik, ya. luar biasa. Sudah pernah donor darah? Tentu. Alhamdulillah. Rudi juga ya? Pasti. Alhamdulillah. Insyaallah, ya. Dan ini ada informasinya yang berikut ini ya. Pemirsa, antusiasme warga Nogosari Boyolali ikut donor darah bertempat di gedung MTA cabang Nogosari 1. Perwakilan Boyolali, Jawa Tengah, warga MTA Nogosari 1-4 serta masyarakat sekitar antusias mengikuti kegiatan donor darah di tengah cuaca hujan. Ini dia informasi lengkapnya. Tahun 2023, warga MTA cabang Nogosari 1-4 mengikuti kegiatan sosial donor darah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Boyolali. Menurut panitia pelaksana Ali Mahsun SAG, meski cuaca kurang mendukung, namun warga tetap antusias mengikuti kegiatan ini. Bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, walaupun dalam kondisi hujan, dan mungkin juga bisa jadi tutup tahun ini mampu dilaksanakan dengan semaksimalnya. Tidak hanya warga MTA, masyarakat sekitar pun antusias mengikuti kegiatan ini, termasuk Agus Triwahyono. Ia merasa senang bisa membantu orang lain melalui donor darah. Darah dipakai untuk orang lain itu bagi saya sangat membahagiakan. Donor darah kali ini berhasil memperoleh puluhan kantong darah dan diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Kontributor Boyolali Jawa Tengah, Triwibowo dan Slamet Sukiswanto, MTA TV. Meskipun di tengah-tengah hujan ya, tapi giroh untuk mengikuti donor darah ini luar biasa, sungguh patut diapresiasi ya. Meskipun mereka ikhlas juga tidak minta diapresiasi, tapi hal-hal seperti itu agar kita pun juga termotivasi. Untuk senantiasa memberikan kemanfaatan bagi sesama. Karena ini memang hasil kaji ya. Jadi termasuk mengamalkan hasil kaji di Majelis Tafsir Al-Quran adalah memberikan manfaat walaupun sekecil apapun nilainya. Kita harus memberikan manfaat. Terkadang memang donor darah ini sesuatu
yang bisa jadikan momok bagi orang yang takut jarum begitu, karena jarumnya besar juga. Jarumnya besar. Besar juga. Ya memang otomatis jarum disuntikan di kulit kita sakit ya. Tapi itu tidak seberapa sakitnya. Tidak sebanding dengan. Tidak sebanding ketika kita mungkin mendapatkan satu musibah, misalnya kecelakaan, dan kita membutuhkan darah begitu. Maka ketika kita kondisi dalam membutuhkan darah, pasti suatu saat kita, atau di saat itu pula kita merasakan bahwa betapa berharganya, pentingnya darah tersebut, dan ternyata ada orang yang ikhlas untuk mendonorkan darahnya. Suatu saat pasti dia akan merasa, saya akan coba untuk donor darah begitu. Untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada sesama. Ya, dan itu pasti tidak sebanding dengan rasa sakit yang diterima ya. Betul, karena kebahagiaan yang luar biasa saat kita memberikan juga kebahagiaan kepada orang lain ya. Betul, dan selain itu memang kita tidak mengharapkan apa-apa sebenarnya ya. Karena ini hanya mengasah atau melatih keikhlasan. Tapi memang bagi orang yang sudah donornya puluhan bahkan ratusan, itu memang berkesempatan biasanya dipanggil ke Istana Negara untuk mengikuti upacara 17-an di sana begitu. Dan diberi apresiasi ya. Apresiasi. Baik. Ngomong-ngomong soal memberikan kebahagiaan, juga hadir atau datang dari Tanggamus ini. Oh ya, apa itu? Teman-teman relawan dan masyarakat ini membuat jembatan. Bersama-sama membuat jembatan untuk bisa warga itu supaya mudah beraktivitas. Oh iya, ini berarti baru direalisasi beberapa waktu, padahal itu sudah 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu. Baik, silakan informasinya. Kita simak informasinya, pemirsa. Pembuatan jembatan darurat Pekon Sampang Turus ya, BPBD Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung bersama relawan Majelis Tafsir Al-Quran dan masyarakat melaksanakan pembuatan jembatan darurat di Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo ya. Jembatan penghubung menuju Pekon ini terputus ya sejak akhir tahun 2020 silam. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Wai Sampang. Jembatan ini merupakan penghubung antar pedukuhan di Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo. Menurut Budiman, Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Tanggamus, pembangunan jembatan ini sifatnya darurat untuk menggantikan jembatan yang ada sebelumnya karena rusak oleh bencana. BPBD bersama relawan dari MTA dibantu masyarakat setempat, kami membangun jembatan yang putus, yaitu jembatan darurat yang menghubungkan dusun yang ada di Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Adanya kegiatan pembuatan jembatan darurat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Selain melaksanakan pembuatan jembatan darurat, juga dilakukan normalisasi atau pengerukan sungai yang semakin dangkal oleh penumpukan sedimentasi. Kontributor Tanggamus Lampung, Dimas Guntoro dan Mat Sugino, MTA TV. Bersama kita bisa ya. Bersama kita bisa, bersatu kita maju. Ya. Luar biasa. Dan tadi itu di Tanggamus luar Jawa ya. Dan dengan kebersamaan yang semula berat jadi ringan. Ya. Semoga bangsa ini terus menjaga kebinekaan ya untuk membangun bersama. Betul. Minimal kalau tidak bisa membangun jangan merusak lah ya. Iya. Jangan merusak, jangan membuat rugi orang lain. Ya. Itu yang selalu kita dapatkan dari guru-guru kita ya, di Majelis Tafsir Al-Quran. Betul. Ya. Dan ini 1-2 tahun mendatang ini adalah tahun-tahun yang kita harus bisa mengendalikan nafsu kita ya. Ini tahun-tahun yang terkadang kita terpancing sedikit, kita bisa banyak sesuatu yang
mungkin membuat kita marah dan lain Emosi, sebagainya, ya? emosi begitu. Ya, barangkali kurang ngopi ya. Kurang ngopi atau kebanyakan kopi ya. Ya. Jadi kurang juga jangan, kebanyakan juga jangan. Semuanya harus seimbang Ya. atau cukup begitu ya, cukup ya. Supaya hidup kita harmoni. Wah, bicara harmoni, kemudian toleransi. Ya. Ini kayaknya ada berita juga ini, istimewa. Benar. Ada sesuatu yang pantas untuk kita bisa mengerti ya. Di wilayah Indonesia atau kawasan Indonesia Timur, ini saudara-saudara kita dari Muhammadiyah kan memiliki Universitas Pendidikan Muhammadiyah, utamanya di Sorong ya, di Sorong Papua sana. Papua ya. Universitas Muhammadiyah jelas-jelas itu berbasis Islam ya. Tapi hampir 80% justru mahasiswanya Kristiani. Masya Allah. Ini sesuatu luar biasa, ya? yang patut untuk kita simak informasinya. Baik, pemirsa, Uni Muda menerapkan nilai Islam dalam lingkungan mayoritas non-Muslim, memiliki mahasiswa mayoritas non-Muslim. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat menerapkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kebersihan, keindahan, perhatian, dan toleran dengan mahasiswa. Disiarkan secara langsung melalui channel MTA TV pada program edukasi Senin sore, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong membagikan beberapa informasi mengenai penerapan pendidikan di kampusnya. Menurut Rektor Uni Muda Dr. Rustamaji MSI, sekitar 80% mahasiswa di Uni Muda merupakan penganut non-Muslim. Meski begitu, dalam pembelajarannya, Uni Muda selalu menerapkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, diantaranya dengan mengutamakan kebersihan, keindahan, toleransi, dan pendidikan kepada mahasiswanya. Saudara-saudara kita yang dari Nasrani itu kan tidak membaca Al-Quran dan hadis, tetapi mereka membaca apa yang kita lakukan. Perilaku kita itu senantiasa dibaca. Nah, kalau kita menerapkan, mengamalkan konsep-konsep rahmatan lil alamin, mereka akan menjadi tertegun, mereka akan menjadi simpatik kepada kita. Diharapkan dengan adanya penerapan rahmatan lil alamin secara konsisten dapat menjadi nilai positif dalam mengamalkan kebaikan antar sesama bangsa. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, cantik. Istimewa. Ya, betul. Karena memang berita-berita yang kita tampilkan di kesempatan hari ini juga berita-berita istimewa ya. Istimewa yang kalau pemirsa lihat tadi juga masih ada kredit titel kit ya. Karena memang berita kita kali ini kita pilih ya. Kita pilih kan dari kit ya. Di sana memang bagi Anda pemirsa KIT ya, Kilas Info Terpilih itu kalau biasanya disimak di jam 4 sore kan, sekarang agak mundur. Jam 5 ya? Jam 5, ya agar acara-acara yang lain pun juga akan lebih maksimal bisa ditonton. Ya. Tentunya banyak program-program baru di MTA TV yang istimewa dan menginspirasi. Iya, seperti kali ini ya, Kopi Istimewa MTA TV. Dan sepertinya kebersamaan kita sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Oh iya ya, nggak terasa ya? Betul. 1 jam kita lalui bersama, betul, rekan Rudi. Dan nanti mungkin di Kamis depan kita akan bertemu lagi dengan teman-teman yang lain dan juga informasi-informasi menarik tentunya. Yang istimewa tentunya. Yang istimewa. Baik. Dan akhirnya saya Rudi Arfianto dan saya Sufyan Al-Ayubi pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.